Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inta Cianiana Kamarena dengan NIM 22015811006 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi sastra Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi sebelumnya yaitu tentang cloud computing. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian menggunakan yang namanya Google Drive, Netflix ataupun Spotify? Nah, sebenarnya tuh kalian secara nggak sadar udah pakai yang namanya cloud computing. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari cloud computing? Nah, secara sederhananya itu mungkin cloud computing itu kamu nyimpan dan ngelakuin sesuatu itu lewat komputer orang lain tapi lewat internet. Nah, jadi kamu nggak perlu yang namanya punya server sendiri karena semua hal tersebut itu sudah diurus sama penyedia layanannya kayak misalkan Google, Amazon ataupun Microsoft. Nah, sebenarnya tuh konsepnya itu udah ada dari tahun 1960-an waktu CZR Light itu mimpiin jaringan global tempat semua orang bisa terhubung. Nah, sebenarnya itu mirip sama internet di zaman sekarang ya. Nah, terus IBM itu mulai bikin teknologi virtualisasi dan akhirnya di tahun 2006 itu Amazon mengenalkan EC2. Nah, hal tersebut yang mulai awal dari layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, sebenarnya tuh cloud itu punya 3 layanan utama. Jadi yang pertama itu ada software as a service seperti email, Canva. Jadi itu kamu tinggal pakai aja tanpa install apapun. Lalu yang berikutnya ada yang namanya platform as a service, cocok buat developer yang mau bikin aplikasi tanpa ribet urus server. Lalu yang terakhir itu yang saya sampaikan sebelumnya itu infrastruktur as a service, di mana kamu bisa nyewa komputer virtual sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu berdasarkan siapa yang pakai juga ada 3 modelnya juga. Yang pertama itu ada public cloud, itu buat umum kayak Google Drive dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada private cloud, itu buat internal perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada hybrid cloud. Jadi hybrid cloud itu campuran dari dua-duanya, antara private dan juga public. Jadi fleksibel ya, tapi butuh pengaturan yang ekstra. Cloud ini bikin hidup kita jauh lebih gampang, hemat biaya, gampang diakses dari mana aja, dan bisa diskalakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi tentu juga ada tantangannya seperti data keamanan dan juga ketergantungan sama koneksi internet. Nah, mungkin secara intinya cloud computing itu udah jadi bagian penting dari dunia digital kita, mulai dari nonton film, kerja tim online, sampai juga bisnis besar pun semuanya udah menggunakan yang namanya cloud computing. Jadi bukan cuma teknologi aja, tapi cara baru kita untuk hidup dan bekerja di era digital kita sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan.